Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Sehat semua Bapak? Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbi. Kita telah menyelesaikan ibadah saum Ramadan. Kata kuncinya, Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Dan kita berharap seperti dalam satu ayat jelaskan, man kana fi yaumihi alal hidayah awil huda awil Islam. Barang siapa yang di dalam harinya itu dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, baik dengan keluarganya di sini, anak baik dengan orang tuanya, orang tua baik dengan anaknya, kakak beradik dia baik, pun baik pula dengan tetangga, teman, sahabat kiri kanannya. Yang dimakan halal ada, bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia punya hutang, bukan hutang yang menyusahkan dirinya karena dia terpaksa hutang, maka barang siapa yang seperti ini, keadaan orang seperti ini, sebenarnya dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani rohaninya, lahir batinnya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dunia ini ada di genggaman tangannya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan 3 hal penting yang hendaknya menjadi perhatian kita. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Siapa yang dia betul-betul bisa menjadikan akhirat di dalam hatinya, dalam qalbunya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya, memberikan kebaikan, rezeki dan kecukupan. Sekali lagi, barang siapa yang dia bisa menjadikan akhirat dalam qalbunya, maka dia akan diberi kebaikan, keberkahan, rezeki dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu dong. Bagus begitu kok nasihatnya, Masya Allah. Dan itu dikaitkan dengan firman Allah, wabtaghi fi ma'atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Kata seorang ulama, Fudail bin Iyad, yang maksudnya barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tumpuannya dalam kehidupannya, orientasi tujuan hidupnya adalah akhirat, yaitu surga, dan dia bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan ibadahnya, apalagi hanya urusan dunianya. Jadi nggak dibalik. Siapa yang dia fokusnya, tumpuan hidupnya, orientasi hidupnya adalah akhirat, surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan orang tersebut, dimudahkan urusan akhiratnya, ibadahnya, apalagi hanya urusan dunia. Nasihat yang kedua, Imam Syafi'i juga menyatakan, dan jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tanganmu saja. Karena siapa yang dia menjadikan dunia ini dalam genggaman tangannya, maka dia tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Bahkan siapa yang sungguh-sungguh menjadikan dunia itu adalah sebatas genggaman tangannya,
maka dalam perjalanan hidupnya akan digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan dirinya apa? Nah, ini yang jelas. Diselamatkan dari segala keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Tapi siapa yang dia dengan dunia dia terlalu memburunya, maka selamanya dia tidak akan diberi kecukupan dalam hidupnya. Dia akan dibuat bingung dalam kehidupannya, dan na'udzubillah dzalik, dia bisa terjatuh dalam keburukan dan fitnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah dzalik. Dan yang ketiga, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Beberapa waktu yang lalu sempat viral itu anak SMP kelas 1 atau kelas 2, 4 anak cukur antri, tapi yang 2 sedang cukur, yang 2 sedang nunggu, yang 1 duanya main HP. Tiba-tiba mabruk ambruk, dikira temennya ngantuk, ternyata dibangunkan sudah meninggal. Makanya jamaah sekalian, jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena orang mati itu tidak harus tua dulu. Juga jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena orang mati itu nggak harus sakit dulu. Sering kita lihat, sering kita dengar, ada yang kakek neneknya sehat walafiat, sehat kuat, cucunya meninggal sudah. Tapi ada juga yang anak-anaknya meninggal, bapak ibunya malah anak-anak sudah meninggal, bapak ibunya sudah meninggal lama banget. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin.